Salam Alehem, berjumpa kembali dengan kanal Sabda Utama yang berisikan midras atau pengajaran. Pada kesempatan kali ini, midras mengambil judul Akatarton Pneuma, roh yang jahat. Bacaan terambil dari Matius 12 ayat 43 sampai 45. Demikian saya bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Berbicara tentang roh jahat di era yang modern seperti ini, tentu kita dianggap, apalagi bagi mereka yang mewarisi pola berpikir rasionalisme, liberalisme, pemahaman-pemahaman seperti keberadaan roh jahat dianggap sebagai sisa-sisa jejak pemikiran tradisional yang disarati, dimuati dengan persoalan-persoalan tahayul. Mereka yang lebih menekankan aspek rasional, mereka menganggap semua gejala-gejala itu, semua fenomena-fenomena yang dianggap gaib yang berkembang di masyarakat sebetulnya hanyalah sebuah proyeksi ketakutan manusia, ketidakmampuan dan ketidaktahuan manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat belum teridentifikasi, sehingga mereka berusaha untuk mencari penjelasan rasional di balik semua hal-hal yang dianggap tidak masuk akal, tidak logis ataupun gaib. Ya, ini cara berpikir rasional. Namun apapun itu, persoalannya ini sebetulnya bukan soal ada atau tidak ada roh-roh jahat itu, tapi hanya persoalan percaya atau tidak percaya. Ya, karena kalau berbicara tentang keberadaan roh-roh jahat ini, dia tidak bersifat hanya lokal, katakanlah di Indonesia saja, di Asia saja. Namun hampir di seluruh dunia kita akan pernah mendengar, melihat, membaca, menyaksikan ya, bagaimana pemahaman-pemahaman tentang yang gaib itu, roh-roh jahat terutama, itu bisa berkembang dari budaya yang satu dengan budaya yang lain, dengan istilah-istilah yang berbeda. Bahkan berbagai tayangan-tayangan yang sering kita lihat baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang memperlihatkan keberadaan entitas-entitas, hal-hal yang bersifat gaib, itu bisa kita lihat ya, seperti haunted house ya, yang membuktikan bagaimana keberadaan roh-roh gelap, roh-roh jahat bisa menghantui rumah dan sebagainya. Nah, berbicara tentang roh-roh jahat, apa yang dapat kita pahami dari teks Matius 12 ayat 43 sampai 45 tadi yang sudah dibacakan? Pertama, teks ini memberikan keterangan kepada kita bahwa roh-roh jahat itu tentu saja ada. Akatarton pneuma atau roh-roh jahat itu ada, dan dia dapat memasuki tubuh manusia. Dia dapat mencelakai, dapat melukai, dapat merusak, dapat memberikan penyakit, dapat menyiksa, dan sebagainya. Nah, beberapa contoh kasus kerasukan roh jahat dengan segala manifestasinya ini bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit, kegilaan, dan sebagainya. Ambil satu contoh saja di dalam kitab Injil, yaitu Matius 9 ayat 32 sampai 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesua seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Yang kedua, roh-roh jahat yang keluar dari tubuh manusia karena diusir tentunya dengan doa, dengan ritual atau eksorsisme, itu tentu dia akan menggembara dan mencari tempat-tempat yang kosong. Dan apabila tempat-tempat yang kosong itu tidak ditemukan dan dia melihat kembali rumah yang pernah dihuninya, itu tubuh manusia yang pernah dikuasainya, yang sudah dibersihkan, itu kok masih tidak lagi diisi hal-hal yang baik lagi, maka dia akan kembali. Itu artinya adalah ketika seseorang sudah didoakan,
sudah dibersihkan, ditahirkan dari kuasa jahat, pengaruh kuasa kegelapan, maka orang tersebut harus bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran, di dalam pengajaran yang benar, sehingga ia mengisi rumahnya dengan kebenaran, mengisi rumahnya dengan hal-hal yang kudus, sehingga ia tidak bisa lagi dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Di dalam hal ini, orang Kristen kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berakar dalam sabda Sang Juru Selamat, maka ia tidak bisa dikuasai atau dirasuk oleh roh-roh jahat, karena ada Roh Kudus di dalam dirinya, karena ia bertumbuh di dalam kebenaran firman. Jadi bukan hanya menjadi Kristen, tapi betul-betul dihidupi oleh Kristus, oleh sabda-sabdanya. Nah, sabda Yesua yang tadi kita kutip, kita baca di awal ini, yang sudah kita ulas ini, mengingatkan kepada kita bersama bahwa keberadaan roh-roh jahat memang ada, tapi keberadaan roh-roh jahat itu dapat diatasi, dan keberadaan roh-roh jahat itu akan mencari waktu untuk kembali jika orang yang sudah didoakan itu tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, pada Midras kali ini kita akan mencukupkan membatasi pembahasan pada keberadaan roh-roh jahat dan contoh-contoh bagaimana ia bisa melakukan aktivitas yang merusak kehidupan manusia. Pada kesempatan yang lain kita membahas bagaimana kita mengatasi pekerjaan-pekerjaan si jahat, baik yang menghantui rumah, tanah, ataupun tubuh manusia. Karena itu diajarkan oleh Yesua dengan menggunakan otoritas dan kuasa namanya, kita bisa mampu untuk melenyapkan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagaimana Sang Juru Selamat datang untuk melenyapkan kuasa kegelapan, demikian pula kita, anak-anak Tuhan, harus bisa mengatasi dan melenyapkan kuasa kegelapan. Demikian Midras pada kesempatan kali ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi, memberkati. Haleluya. Amin.